Berita Sumsel 24 jam hari ini. Mungkin tidak banyak yang tahu jika ikan jenis koi memiliki sertifikat. Ikan hias kolam ini biasanya impor langsung dari Jepang dan memiliki harga jual yang sangat tinggi. Untuk satu ikan impor ini bisa dijual dengan harga berkisar 2 hingga 10 juta rupiah. Doni terlihat sibuk melihat gerakan ikan koi di tempat kolam Jalan Swadaya kawasan Pak Jo, Palembang. Puluhan ikan koi yang ada di dalam kolam Wongkito sebagian merupakan impor dari Jepang. Meski demikian, perlakuan ikan lokal dan impor nyaris tidak ada bedanya. Saat diwawancarai palfresh.com, Doni mengaku market pasar Palembang mayoritas belum banyak yang memahami ikan koi lokal dan impor. Khusus impor, pertumbuhan badan ikan tergolong cepat. Dengan usia 1 tahun, pertumbuhan ikan koi bisa mencapai 50 cm. Sementara ikan koi lokal membutuhkan waktu hingga 2 tahun agar bisa mencapai ukuran tersebut. Selain itu, ikan koi impor yang asli memiliki sertifikat dari lembaga resmi di Jepang. Sertifikat ini menunjukkan riwayat hidup ikan sehingga pemilik ikan bisa mengetahui usia ikan tersebut. Soal harga, ikan koi impor lebih mahal berkisar 2 juta hingga 10 juta rupiah. Ikan koi di Palembang ini sebenarnya sudah banyak yang minat, cuman kan belum paham masalah size ikan sama jenis ikan lokal atau impor. Kebanyakan suka-suka aja. Untuk kolektor atau penghobi itu rata-rata masih sedikit. Artinya belum paham yang namanya ikan katanya. Lokal sama impor itu sebenarnya bedanya itu ya kualitas tadi kita bilang. Kalau yang impor yang jelas itu ada akte lahirnya, ada sertifikasinya, usianya juga jelas, beda sama lokal. Lokal itu tadi ya indukannya kita nggak tahu biasanya. Itu perbedaannya yang jelas yang paling mencolok di antara peminat koi itu harga jelas. Harga yang lokal sama yang impor itu beda. Ini kan hobi nih. Rata-rata di pandemi ini, pada saat pandemi ini seluruh hobi yang sifatnya rumahan itu permintaannya meningkat ketimbang yang di luar ruangan atau di luar rumah. Jadi kalau penjualan waktu pas pandemi itu malah cenderung naik bukan turun. Kalau kita ini paling murah di sini 1 jutaan. Itu ukurannya kira-kira 30 cm. 1 jutaan itu. Lokal dan impor paling mahal di sini 10 jutaan. Cuman yang banyak dicari di sini harganya kira-kira 2 juta 3 jutaan yang paling banyak dicari. Nah, bagi Anda yang berminat membudidayakan ikan koi bisa mendatangi kolam Wongkito, Jalan Swadaya, kawasan Pak Jo, Palembang. Reporter Sri Depi, juru kamera Ki Agus Yahya, palfresh.com. Pemirsa, arena sabung ayam yang ada di Terus Laut, Kecamatan SP Padang digerebek anggota polisi. Saat digerebek, ratusan warga yang berada di lokasi langsung berhamburan melarikan diri. Beberapa ekor ayam jago ikut dibawa anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sambung ayam, permainan bola gelinding dan dadu kuncang di Terusan Laut SP Padang. Saat digerebek, ratusan orang melarikan diri, namun ada 3 orang berinisial S, A, dan H ditahan. Kapolres Oki AKBP Alamsyah Pelu Pesi didampingi mengatakan, gelanggang sambung ayam terletak jauh dari desa. Selain menahan 3 orang, anggota juga mengamankan 125 unit motor dan sekarang masih tersisa 25 unit motor serta 7 ekor ayam jago dan uang tunai sebesar Rp136.000. Ketika tim melakukan penggerebekan ini terjadi daripada mereka ini lari untuk melangkah untuk menyelamatkan diri, sehingga pada saat itu berhasil kita amankan beberapa orang yang ada di TKP. Walaupun di situ ada ratusan sebenarnya orang, namun karena sudah pada kabur semuanya, kita cuma sempat mengamankan beberapa orang. Termasuk di situ juga kita amankan ada kurang lebih 125 kendaraan bermotor di TKP tersebut, dan ada beberapa ekor ayam, termasuk ada beberapa permainan dadu, ya. Posisi juga kita sempat polis lain gelanggang permainan sambung ayam ini. Reporter dan juru kamera Mujianto, palfresh.com.
Ribuan pengusaha usaha mikro kecil dan menengah menerima bantuan dari pemerintah sebesar 1,2 juta rupiah. Di Ogan Ilir, hari ini para pengusaha UMKM tersebut mulai tampak antri dalam Bank Rakyat Indonesia KCP Indralaya untuk mendapatkan dana bantuan tersebut. Walaupun cukup ramai, namun antrean pengusaha sektor UMKM yang ingin mencairkan bantuan pemerintah senilai Rp1.200.000 di depan kantor BRI KCP Indralaya hari ini berlangsung tertib dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Bantuan tersebut merupakan upaya pemerintah pusat untuk memulihkan kembali perekonomian masyarakat di masa pandemi COVID-19, salah satunya sektor usaha kecil dan menengah. Kepala Dinas Perekonomian dan Perdagangan Ogan Ilir Haji Tapib melalui Kasih UKM Nurbaiti menjelaskan pencairan dana bantuan UMKM dari pemerintah tersebut merupakan tahap pertama untuk 2021. Menurut Nurbaiti, berdasarkan rekap usulan per 28 Juni 2021, terdapat 15.785 yang telah diajukan ke kementerian. Namun dalam tahap tersebut juga terdapat 20.231 penerima bantuan UMKM tahun 2020 yang juga masih menerima kembali bantuan, sehingga total pengusaha UMKM penerima bantuan di Ogan Ilir mencapai 35.498.000 penerima. Sementara itu, bantuan tersebut disambut dengan gembira oleh para pengusaha UMKM. Salah satunya Supriyadi, warga desa Sukamarga, Kecamatan Rantau Alai. Menurut dia, bantuan itu sangat bermanfaat bagi dirinya sebagai tambahan modal berjualan buah yang belakangan ini sepi karena pandemi. Buah-buahan. Ini akhirnya digunakan untuk apa, Pak? Nama modal. Nama modal ya. Untuk keperluan sehari-hari. Mana ya? Jauh lah nurun. Jauh nurun kan? Pendapatan kan? Harapannya bantunya terus menerus lah. Terus gulir. Selama Covid ya. Selama Covid ya. Reporter dan juru kamera Wijan, Palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Operasi senyap dalam membongkar transaksi narkoba terus berbuah hasil. Seperti yang dilakukan anggota Satres Narkoba bersama anggota Polda Sumsel, berhasil mengamankan 14 orang yang diduga terlibat dalam transaksi narkoba dan senjata tajam. Anggota Satres Narkoba bersama anggota Polda Sumsel terus mengejar orang yang diduga memiliki narkoba saat penggerebekan di Lorong Jambu, Tangga Buntung, Gandus pagi tadi. Hasilnya ada 14 orang diamankan dengan barang bukti 100 gram yang diduga sabu, puluhan senjata tajam, senapan angin, 2 disk rekaman CCTV, timbangan, ponsel, kantong plastik bening, hingga buku rekapan penjualan. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Irfan Prawira Satya mengatakan, kegiatan ini merupakan operasi senyap dalam membongkar transaksi narkoba. Penggerebekan Lorong Jambu dilakukan sebagai upaya membangun kampung tangguh narkoba yang bebas dari peredaran narkoba. Kali ini, pagi hari ini kita masuk ke Lorong Jambu, masih kawasan Tangga Buntung. Kemudian kita berhasil mengamankan 14 orang saat ini. Nanti akan kita filter, pilah-pilah bagaimana peran dari masing-masing. Ada juga perlawanan dari beberapa orang yang meneriakkan seperti biasa. Kalau polisi ke TKP diteriaki maling dan lain-lain. Ada yang berusaha bersembunyi di bawah rumah di bawah tangga rumah, ada 3 orang. Kemudian dari hasil penangkapan pada hari ini, barang bukti yang kita amankan, yakni kurang lebih 100 gram sabu-sabu. Kemudian ada 17 senjata tajam yang akan kita dalami buat apa kepentingannya. 1 senapan angin, 2 rig CCTV dari HT, kemudian juga ada kamera CCTV, ada HT juga sebagai handphone, ada timbangan mungkin untuk menimbang barang yang dijual, ada plastik-plastik yang mungkin akan dijual, kemudian ada handphone, ada buku rekapan yang dituduh oleh Pak Kasat, ada jam tangan yang ada di TKP mungkin yang lari ke bawah.
dan ada beberapa alat bom, alat pengisap sabu-sabu. Sementara itu, Kasat Narkoba AKBP Andi Supriyadi mengatakan barang bukti yang diduga sabu ini akan dicek keasliannya terlebih dahulu. Meski demikian, daerah tersebut sudah menjadi target polisi karena dinilai masih banyak pemain yang masih bermain di jaringan narkoba. Memang kita sudah petakan lama daerah ini dan kita petakan para pemain yang masih bermain, ya istilahnya jaringan-jaringan narkoba yang ada di situ. Bang, dua pelaku yang kabur ke sawah tadi siapa bang? Ini siapa bang? Itu OB. Itu Anda salah satu, itu indikasinya pegang senpi juga. Makanya kita yang menyentuh lokasi tadi itu rekan-rekan sekalian ada yang lihat anggota saya pakai rompi karena memang kita udah petakan yang bersangkutan itu pegang rompi karena terlalu luas TKP di belakang rumahnya sehingga kita tidak menjangkau yang bersangkutan untuk mengejar dia. Ada perlawanan tadi bang? Iya. Cuma pas TKP awal itu ada provokator ya. Biasa kalau warga, kemudian kita sudah banyak, ada juga bantuan backup dari Brimob, alhamdulillah situasi bisa kita kuasai. Reporter dan juru kamera Ahmad Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official, seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Baseng, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.